Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ini ada salah satu keterangan terbaru dari sahabatnya almarhum Eki yang bernama Frans Marbun, yang menunjukkan adalah foto-foto pada saat Frans dan juga Eki beserta geng motornya yang bernama XTC itu melakukan salah satu kegiatannya. Kan selama ini kita melihat bahwa Eki dinarasikan oleh keluarganya sebagai anak yang lugu, yang baik-baik, dan tidak ada identik dengan hal-hal yang sifatnya adalah yang berkaitan dengan narkoboy atau bahkan dengan hal negatif lainnya. Tetapi ternyata dengan banyaknya keterangan yang muncul sekarang ini, misalnya kayak kegiatan foto-foto ini bahwa menggambarkan pada saat Eki beserta Frans dan juga geng XTC-nya sedang melakukan kegiatan jalan gitu, iringan motor dari Sumber menuju ke Kuningan. Eki nyetir atau mengendarai motor, sementara di belakangnya itu ada temannya yang berdiri di atas motor. Ini adalah salah satu bagian aja kegiatannya, yang jelas ini adalah salah satu hal yang mengindikasikan bahwa kalau Eki melakukan ugal-ugalan seperti dugaan yang disampaikan dari saksi-saksi yang diwawancara di Kang Deddy seperti Ismail dan juga Purnomo, terus juga dengan Adi. Ismail kan mengatakan dengan tegas bahwa di malam hari itu pada saat kami tuh pulang dari mengantarkan Purnomo melamar kekasihnya saat itu, ya saya melihat dengan jelas bahwa Eki itu zigzag motornya sengaja, kemudian di ngetrilin dan kemudian terjadilah peristiwa yang dikatakan adalah sebagai laka lantas. Dengan background, dengan foto-foto yang disampaikan Frans Marbun ini, semakin ngebuat masyarakat yakin apa yang disampaikan saksi Ismail itu bukanlah hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan mereka pun sudah berkesesuaian satu sama lainnya keterangannya, dan ini akan menjadi salah satu bagian alat bukti baru atau novum yang akan diajukan dalam sidang untuk PK ke-6 terpidana lainnya. Eki posisinya memang pada saat kegiatan ini menurut Frans dia tidak berdiri di belakang, tapi dia hanya yang mengendarai motornya. Terkait dengan helm, Frans juga sangat menyayangkan ya statement dari kuasa hukumnya Ibtu Rudiana, Pitra, yang mengatakan bahwa helmnya itu tidak ada rusak, yang paling juga rusak cuma kacanya doang yang retak. Tipikalnya adalah minor saja, tidak mayor, tapi ternyata dibantah sama Frans. Ini buktinya adalah helm yang ada di malam kejadian tersebut. Helm ini juga saya pakai beberapa kali di motor saya, yang mengkonfirmasi bahwa helm tersebut adalah milik saya. Yang kedua adalah ini adalah foto pada saat saya ambil di kamar jenazah di malam kejadian pada saat Eki dan Vina itu sudah dibawa ke rumah sakit dan Eki sudah dikatakan meninggal dunia. Ini adalah helmnya, bawahnya itu sudah hancur gitu. Kalau dibilang tidak rusak, itu tidak masuk akal. Ya, kalau untuk bagian ini jujur, aku lebih percaya dengan Frans ya dibandingkan dengan keterangan yang ditunjukkan dari kuasa hukumnya Ibtu Rudiana yang menunjukkan fotonya kesannya kayak baik-baik aja. Namanya juga foto, ada banyak hal yang tergantung sudut pandang perspektifnya yang bisa menunjukkan ke hal-hal tertentu. Nah, kemudian ada keterangan dari Pak Suwardi. Pak Suwardi ini aku lihat dari beberapa teman-teman YouTuber di kawasan Cirebon juga mewawancarainya. Kan kita bertanya, kenapa kok ini tidak diwawancara dengan Kang Deddy Mulyadi? Karena kan Kang Deddy itu bukan cuma sekedar YouTuber, tapi juga adalah seorang calon gitu ya, gubernur di Jawa Barat yang kemungkinan besar potensi kemenangannya juga cukup tinggi. Artinya dia punya networking yang cukup luar biasa dalam kasus ini. Dikatakan bahwa karena Kang Deddy ini sudah tanya sama Pak Suwardi, yang dikatakan bahwa Pak Suwardi itu tidak berani atau nggak mau kalau dia hadir dalam persidangan. Nah, Pak Suwardi ini adalah petugas jaga malam yang dibayar oleh warga sekitar pada tahun 2016 tersebut, dan lokasi tempat menjaga malam hari itu adalah sekitar 50 meter dari TKP. Ada beberapa gang-gang yang kayak portal mungkin ya, katanya kan dia bilang ada yang harus ditutup di malam hari itu. Sepertinya ada beberapa gang yang ada portalnya yang aku tangkap di sini. Pada saat malam kejadian pada 27 Agustus 2016 tersebut, ada beberapa orang yang bersama dengan Pak Suwardi. Ada salah satu rekannya yang sudah meninggal dunia, dan juga ada sosok yang bernama
Pak Munardi ya katanya, antara Suwardi dan Munardi, mirip-mirip namanya. Jadi dikatakan bahwa Pak Suwardi malam kejadian itu, saya memang punya jadwal, sekitar jam 10 malam, saya itu bertugas untuk menutup pintu-pintu di beberapa gang, karena saya adalah petugas yang memang di-hire sama warga sekitar, dibayar untuk melakukan pengamanan khusus di malam hari saja. Jam 10-an itu saya bertugas nutupin pintu-pintu di beberapa gang, dan sekitar jam setengah 11 malam, ada rekannya yang bernama Pak Munardi, itu ngasih tahu dia, oh itu adalah Laka Lantas, kurang lebih seperti itu. Jadi dia menyelesaikan dulu pekerjaannya, setelah selesai nggak lama, itu dia langsung menuju ke bagian atas teman-teman, di jembatan layang tersebut. Dan dia memang melihat kondisinya saat itu memang adalah dikategorikan sebagai Laka Lantas karena sudah ada polisi yang datang juga. Dia sebenarnya kesal, kalau menurut Pak Munardi adalah Pak Suwardi, yaitu kesal dengan keterangan dari Pak Suroto. Katanya Pak Suroto ini keterangannya terlalu mengada-ada, yang katanya celana dalam Vina itu melorot, kemudian dia yang ngebawa ke rumah sakit, itu semua tuh kesel gitu, karena ceritanya nggak seperti itu. Karena menurut Pak Suwardi pun, kenapa dia mau berbicara di media, ya alasannya adalah karena pengen melawan Pak Suroto aja, biarin tidak memberikan keterangan yang tidak benar. Kemudian terkait dengan sosok saksi yang diklaim mereka hadir juga di awal-awal kejadian, bahkan melihat peristiwa detik-detik pada saat kendaraan tersebut akan menghantam separator dan juga tiang lampu tersebut, dikatakan Pak Suwardi, saya nggak begitu ngeh, tapi memang pada saat saya datang, itu sudah ada beberapa orang di sana, baik itu anggota polisi dan juga warga sipil. Tapi dia tidak tahu siapakah mereka, apakah mereka ini ada misalnya kayak Purnomo, Ismail, ataupun juga Adi, tidak ngeh. Tetapi yang bisa dipastikan, baru beberapa orang, warga belum rame saat itu. Jadi dari sini aku bisa tangkap bahwa waktu dugaan Laka Lantas tersebut seperti yang diklaim di awal kejadian itu sekitar jam setengah 11 malam. Kalau kita silangkan dengan data lain, misalnya dari data yang sudah kayak ilmiah lah ya, misalnya dari SMS-nya Vina yang diekstrasi, kan Vina itu SMS dengan Widi pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Let's say itu anggap aja mungkin jam 10 lebih 15 sampai 20 menit, mungkin dia melakukan sesuatu hal dulu, mungkin dia berhenti terlebih dulu atau kemana terlebih dulu, karena kan momen, kalau kita momen dari waktu itu berarti dia baru aja pulang dari rumah temannya yang baru dikenal sehari, yang sudah kita bahas kemarin ya. Dan juga ada dengan beberapa saksi lainnya yang dikatakan bahwa Eki sama Vina itu memang lagi kumpul-kumpul di salah satu teman barunya, dan itu bukan di rumah yang benar-benar rumah, tapi kayak ada agak kebun gitu. Bagian dari rumah tersebut, jam 10-an dikatakan bahwa Eki sama Vina itu pamit karena dia ini mau ke rumah ibunya untuk meminta uang. Rumahnya si Eki yang cukup jauh jaraknya dari situ. Nah, dugaan terjadinya peristiwa malam hari itu di jembatan layang tersebut adalah pada saat akan menuju ke sana. Apakah ada unsur pidana atau tidak, tentunya ini masih belum clear. Tetapi ada yang beberapa BAP keterangan yang sudah dapat terpatahkan. Misalnya adalah keterangannya Aep. Aep kan bilang jam 9-an atau setengah 10 malam, Vina sama Eki dilempari di depan SMP 11 ya kalau nggak salah, atau SMP 4. Itu kan sudah terpatahkan, tidak ada peristiwa tersebut. Terlebih lagi ada keterangan dari saksi Dede dan juga saksi Liga Akbar yang sudah mencabut laporannya, yang mereka bilang itu semua adalah rekayasa dari oknum-oknum tertentu. Sebenarnya keterangannya Aep ini sudah tidak relevan lagi, harusnya hakim ini sudah tidak lagi mempertimbangkan keterangan dia, bahkan Dede pun juga bersiap menanggung resiko apa yang telah dia katakan 8 tahun lalu, walaupun dia tidak pernah hadir di dalam persidangan, termasuk juga dengan Aep. Itu yang pertama, sudah dapat terpatahkan bahwa peristiwa tersebut tidak ada. Begitupun juga dengan peristiwa yang katanya Vina sama Eki dibegitukan di kebun-kebun, yang katanya setelah dilempari, dibawa ke TKP dekat kebun-kebun tersebut,
itu kemungkinan besar sudah tidak ada peristiwa tersebut. Logikanya juga sama, tidak ditemukan kayak bekas-bekas, kan kalian tahu, keterangan dari sejumlah banyak saksi ya, mayoritas mengatakan, baik warga sekitar ataupun juga yang berhubungan dengan saksi peristiwa, mereka mengatakan di malam minggu itu habis hujan, bahkan di malam kejadian tersebut pun itu lagi kayak gerimis. Kan kita ngelihat bajunya Vina, bajunya Eki, di beberapa saat setelah kejadian kan banyak warga yang foto-foto, bahkan berada di rumah sakit pun juga masih ada. Tidak ada tuh aku lihat kayak bekas tanah atau tanah liat atau apapun yang menunjukkan telah terjadi peristiwa tersebut yang diklaimkan di kebun-kebun tersebut. Ya menurut kalian apa yang terjadi? Emangnya kebun-kebun tersebut sebegitu well prepare-nya mereka membawa terpal gitu kan ya. Saat mau dibegitukan, Vinanya dikasih terpal dulu, jadi biar nggak kena kemana-mana. Kan itu sangat konyol sekali ya. Terus mengenai noda merah yang katanya Suroto itu mengalir, tipikalnya adalah yang seperti dramatisasi, itu pun juga dibantah ya sama Pak Suwardi, makanya dia sangat kesal. Nah, terkait dengan lokasi di dekat TKP itu sebenarnya Pak Suwardi juga mengatakan hal yang indikasinya ke arah laka lantas. Area tersebut memang sering terjadi laka lantas seperti itu karena lampu-lampu di area jalan tersebut di tahun 2016 tersebut itu tidak terawat, banyak yang rusak, jadi cenderungnya adalah gelap. Jadi dengan kombinasi hujan yang rintik-rintik, licin, terus dengan lokasi juga yang gelap, ditambah lagi dugaan Eki mengkonsumsi minuman alkohol, terus juga dengan obat-obatan terlarang tersebut, pil yang dikatakan dari France juga, dan teman-teman yang mengakui bahwa Eki memang sudah sering mengkonsumsi hal tersebut, ditambah lagi dengan kekhasan dari seorang anak muda yang bergabung dengan klub motor, ditunjang dengan data dari France yang menunjukkan foto-foto pada saat aktivitas gengnya itu dengan berdiri di atas motor, motor berjalan, itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang almarhum Eki dengan latar belakang yang seperti ini. Ya, suka tidak suka, statement dari awal-awal yang kita merasa bahwa Eki itu adalah sosok yang kesannya lugu banget, ternyata tidak seperti itu juga. Tidak bermaksud untuk membuka keburukan dari seseorang, tetapi hal tersebut adalah bagian penunjang untuk menyelamatkan 7 orang yang saat ini di dalam penjara. Kalau mereka tidak melakukan perbuatannya, ya itu kan keji banget teman-teman. Nah, Sudirman ini juga sama ya. Kalau keterangan terbaru dari Bu Titin lewat keluarganya mengatakan sudah resmi, Sudirman sudah diketahui keberadaannya, berada di Lapas Bancai di Bandung. Tapi keluarga tuh pengennya adalah Sudirman itu dikembalikan ke Lapas Kesambi yang berada di Cirebon, yang ini jaraknya dekat dengan keluarganya. Ini juga menjadi pertanyaan, bukankah ke-6 terpidana lainnya itu kan sekarang juga berada di Lapas Kesambi Cirebon? Tapi kenapa kok Sudirman malah berada di Lapas Bancai Bandung? Alasannya adalah, dugaannya adalah karena mungkin Sudirman ada yang beberapa berita mengatakan Sudirman itu juga diajukan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa dia dipisahkan agar tidak terjadi seperti peristiwa 8 tahun lalu. Bu Titin mengatakan bahwa Saka Tatal pun mengakui 8 tahun lalu pun sempat melakukan kekerasan fisik ke Saka Tatal karena ke Sudirman ya. Karena Saka itu kesel sama dia. Kenapa kamu mengakui sebuah perbuatan yang tidak pernah kita lakukan begitu. Begitupun juga dengan terpidana lainnya. Jadi Sudirman itu adalah yang paling kasihan kalau kata Bu Titin. Udah dianiaya oleh para terpidana lainnya, dugaannya juga dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tapi sampai ke sini aku melihat ada potensi yang sangat kuat bahwa Sudirman ini memang dugaannya mengalami hal-hal yang tidak wajar, makanya dia kesannya dipisahkan seperti ini. Kalau memang semuanya baik-baik aja, kenapa nggak digabungkan aja dengan para terpidana lainnya? Sementara itu bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anja Sosmara. Sampai jumpa.